Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dimanapun berada, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab terakhir di kelas 10 SMA, yaitu tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun yang kita bahas nanti meliputi dua bagian. Yang pertama yaitu tentang perubahan keseimbangan lingkungan, dan yang bagian B nanti kita akan bahas tentang pengelolaan lingkungan atau cara merawat lingkungan, ya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikutnya yang bagian yang kedua. Maaf, kita kembali dulu. Nah, ya. Jadi tadi kita kan ada dua bagian, yaitu tentang perubahan keseimbangan lingkungan yang tadi sudah kita bahas. Oke. Untuk yang kedua ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan. Jadi tadi kalau yang di pertama kita sudah membahas tentang konsep keseimbangan lingkungan dan faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya atau terganggunya keseimbangan. Karena keseimbangan sudah terganggu, maka kita juga harus memikirkan bagaimana mengelola lingkungan supaya perubahan keseimbangan tadi tidak semakin besar. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan supaya lebih seimbang lagi, ya. Nah, itu dibutuhkan pengelolaan lingkungan. Adapun macam-macam pengelolaan lingkungan yang bakal menjelaskan di sini, yaitu yang pertama yaitu usaha-usaha mencegah kerusakannya, jadi bersifat preventif, ya. Jadi, di antaranya yaitu mencegah kerusakan hutan. Hutan ini sebagai paru-paru dunia, bertugas untuk menyerap CO2 dan dia menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat untuk pernapasan kita. Yang kedua yaitu usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan, dan yang ketiga yaitu pengelolaan limbah, ya. Jadi sudah terkadur atau sudah terkadung, sudah terlanjur dihasilkan limbah-limbah tadi, bagaimana kita mengelola. Oke, mulai dari awal yaitu mencegah kerusakan hutan. Adapun yang dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan, yang pertama yaitu menanam pohon pengganti. Jadi secara idealnya gitu, jadi pada saat kita mau menebang satu pohon, maka sudah dipersiapkan penggantinya, gitu, ya. Sudah dikirim penggantinya. Kalau bisa tebang satu, tanam 10, seolah-olah begitu, sehingga tambah banyak. Berikutnya memperlakukan sistem tebang pilih, artinya kita menebang pohon-pohon yang memang sudah sangat dewasa dan sudah sangat besar, sehingga jangan sampai ada yang masih kecil-kecil juga ikut mati. Berikutnya adalah melakukan reboisasi di lahan yang rusak. Jadi apabila dijumpai ada lahan-lahan yang kosong atau sudah yang rusak, ini ada kepedulian. Ini biasanya ada LSM tertentu, ya, yang sangat getol melakukan ini. Termasuk dulu saya pernah dengar itu Surabaya itu penanaman mangrove, ya, di Surabaya Timur, ya kan. Itu berikutnya yang membentuk Badan Revitalisasi Industri Kehutanan. Ini mungkin secara birokrasi atau secara pemerintahan, ya, ada badan tertentu yang berfungsi untuk mengembalikan kembali hutan-hutan yang ada ini sebagaimana fungsi. Itu berikutnya ada pemberantasan illegal logging, juga good government, ya. Jadi ini bagian dari pemerintahan. Apakah sudah bisa seperti ini, ya, bebasi hutan, lahan, ya. Ini banyak tentang politik ini, ya. Oke. Berikutnya yaitu pembentukan peraturan yang tegas mengenai perizinan penguasaan hutan. Ini juga secara pemerintahan. Mungkin nanti kalian yang sudah ada di posisi-posisi seperti ini, ya, ini harus juga mempertimbangkan penggunaan hutan, ya, dan bagaimana menjaga hutan tetap lestari. Jadi kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakannya, tetapi bagaimana
setelah kita gunakan, setelah kita manfaatkan itu tetap terjaga, nggak ada hutang. Saya ingat sekali pada saat saya masih kecil deh. Jadi dulu tuh kalau nggak punya sayur itu cukup pergi ke ladang atau kebun gitu ya. Itu bisa sudah dapat sayur. Kemudian kalau nggak punya lauk untuk makan, kita ke sungai udah dapat ikan gitu ya. Mancing sebentar udah dapat banyak. Jadi memang benar-benar lingkungan sekitar kita itu memberikan makanan bagi kita. Bahkan dulu kalau sempat ngambek gitu nggak pulang gitu. Kalau dulu kalau nggak pulang ya ke sawah atau ke tambak, nah, di sana ada tanam, ada pisang, ada ada pepaya, itu sudah cukup untuk tidak makan di rumah, maksudnya satu hari gitu. Diganti dengan makan bukan, jangan ditiru ngambeknya, tapi artinya lingkungan sekitar kita itu memberi makan terhadap kita. Kalau sekarang sih nggak begitu kelihatan kalau di kota-kota kan, karena semuanya harus pakai uang. Kalau dulu tidak harus pakai uang. Bahkan dulu tuh kalau sayur kadang-kadang bukan di hak milik, di pematang sawahnya siapa, bebas itu waktu itu. Kemudian di sungai-sungai juga demikian. Dan dulu banyak sekali sungai. Jadi sekarang sudah mulai, kalau kebetulan saya dari desa itu sungai-sungai banyak yang diuruk jadikan lahan. Kalau dulu banyak sekali sungai-sungai kecil, kemudian jarang menggunakan obat-obat kimia, sehingga tumbuh-tumbuhan dan ikan dan lain-lain bisa tumbuh dengan suburnya gitu ya. Oke. Ini tentang usaha mencegah kerusakan hutan. Yang berikutnya usaha mencegah pencemaran lingkungan. Jadi dari kerusakan hutan sekarang mencegah pencemaran supaya tidak terjadi pencemaran pada lingkungan, baik tanah, udara maupun air. Yang pertama, untuk mencegah pencemaran air, yaitu membuat instalasi pengolahan limbah. Apa dulu ya? Dulu saya pada saat jadi SMK itu ada namanya IPAL, instalasi pengolahan limbah terpadu. Ini kalau di Surabaya yang ada di daerah Rungkut Industri itu ada. Tapi kalau untuk yang di rumah-rumah tangga belum ada sementara ini kayaknya. Ini kayaknya kalau di negeri-negeri yang sudah maju itu dijadikan satu, jadi semua limbah rumah tangga dialirkan di tempat pengolahan tertentu semacam itu ya. Nah, di Indonesia kayaknya jarang ya, masih jarang. Kalau untuk yang septic tank ya, tapi kalau untuk yang limbah-limbah yang lain misalnya bekas cucian, kemudian mungkin cucian baju atau cuci sayur atau di dapur itu nggak ada. Berikutnya membuat tangki resapan. Nah, ini ada, kalau ini saya di SMK dulu, waktu di SMK itu ada tangki resapan. Pada saat kita membuang sisa ini, kita habis cuci atau apa, itu ada resapannya gitu ya. Kemudian memilih sampo, sabun mani atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak diterbitkan bahan-bahan organik istilahnya ya, jadi sampo organik, sabun organik, di mana sisanya atau bekasnya itu bisa mudah diurai oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini ada Bio7, ini merek tertentu ya, tangki resapan ini berfungsi untuk menetralkan kembali limbah-limbah yang dihasilkan ya. Mudah-mudahan ke depan ini jadi fokus yang dipikirkan oleh di kehidupan kita sehari-hari ya. Berikutnya yaitu usaha-usaha pencegahan pencemaran udara dari di air sekarang ini udara, yaitu melakukan reboisasi sebagaimana di penjelasan saya sebelumnya, yaitu dengan cara reboisasi hutan atau hutan gundul ditanami kembali, maka kemampuan untuk menyerap CO2 itu semakin tinggi sehingga pencemarnya menjadi berkurang. Berikutnya menjalankan program Langit Biru. Ini ada program dulu ya. Bahkan di Surabaya itu ada satu jiwa, satu tanaman gitu ya dulu itu ya. Berikutnya membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. Ini kayak di Badan Meteorologi yang misalnya ya, itu ada, kita lihat di jalan-jalan itu ada papan yang tuliskan kualitas CO-nya berapa, SO-nya berapa, NO-nya berapa. Jadi pencemar yang ada di udara itu dipantau supaya kita tahu.
Dan setelah itu kita bisa mengupayakan diantaranya menanam tanaman. Seperti di Surabaya ini luar biasa. Di Surabaya revitalisasinya di kota-kota ini. Di kotanya ini kalau seumpama di desa juga demikian, luar biasa. Di kota juga sangat perlu untuk mengantisipasi pencemaran. Berikutnya memperkecil kandungan BB atau timbal ya, atau timah hitam masalahnya dalam bensin, dan menekan rasio laju pertambahan kendaraan bermotor. Aduh, orangnya ini di Surabaya. Surabaya masih banyak sekali kendaraan bermotor ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang sudah maju, saya lihat banyak menggunakan kereta-kereta. Seperti di Korea itu banyak menggunakan kereta listrik ya. Kemudian penggunaan sepeda motor juga sangat jarang, tapi kalau di negeri kita ini masih cukup lumayan. Berikutnya memotivasi masyarakat untuk aktif dalam melakukan penghijauan. Nah ini saya juga berpesan di kesempatan ini kepada kalian semuanya, kalau punya pekarangan di sekitar rumah, mari kita tanam tanaman ya di situ ya, baik yang punya fungsi secara langsung, misalnya tanaman-tanaman misalnya lombok atau buah-buahan yang bisa menghasilkan buah yang sangat kita konsumsi. Bisa juga menanam tanaman-tanaman hias ya, yang mungkin tidak bisa kita makan tapi bisa kita lihat keindahannya, dan juga dia sebetulnya menghasilkan oksigen ya, yang sangat kita butuhkan dan bisa mereduksi atau mengurangi CO2 yang kita keluarkan, diganti dengan oksigen ya. Oke, jangan lupa ya, jadi kalau di pekarangan kalian, atau kalau mungkin nggak punya pekarangan ya di tembok gitu ya, ada urban farming sekali ya gitu ya, orang-orang yang nggak punya tanah nggak punya tanah yang luas ya, cukup ditembok-tembokan, dicagak-cagak rumah itu ya, di depan halaman itu ya, untuk istilahnya ijol lah itu ya, ijolnya CO2 yang kita keluarkan dengan diganti dengan oksigen. Jadi kita punya peran, walaupun sedikit kita punya peran. Yang berikutnya itu usaha-usaha pencegahan pencemaran tanah, yaitu menerapkan prinsip 5R, reduce, reuse, recycle, replace, repair. Apa nanti kita jelaskan ya. Jadi reduce itu mengurangi dampaknya, reuse itu menggunakan kembali, jadi nggak dibuang gitu aja ke tanah. Itu recycle berarti dimanfaatkan kembali. Kalau recycle itu didaur ulang, kalau reuse dipakai kembali. Kalau di replace itu berarti diganti, jadi bahan-bahan yang nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Di repair itu berarti di apa ya istilahnya ya, didandani kembali, jadi barang-barang yang harus sudah kita buang, kita reparasi kembali supaya bisa digunakan. Berikutnya yaitu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama yang mengandung zat-zat kimia. Maksudnya zat kimia yang berbahaya yang tidak bisa digunakan. Tapi ini harus membutuhkan pemikiran yang cemerlang ya, jadi penggunaan bahan-bahan tertentu yang berbahaya diganti dengan bahan kimia lain yang tidak berbahaya. Apa kira-kira ya? Mungkin nanti bisa kamu sampaikan di sini. Berikutnya itu melakukan bioremediasi. Ingat yang satu ini, ingat dulu waktu kuliah itu ya. Jadi pernah dapat ini. Bioremediasi adalah bagaimana kita memperbaiki lingkungan ini, pencemaran lingkungan ini dengan menggunakan makhluk hidup. Gitu ya. Jadi misalnya ada tanaman-tanaman tadi yang bisa menyerap zat-zat tertentu, atau mungkin ada tanaman yang bisa menyerap logam tertentu yang berbahaya. Nah ini pakai bioremediasi atau pengurangan zat tertentu dengan bantuan mikroba. Jadi sebetulnya secara alami kan, semua yang dihasilkan oleh alam ini, yang diciptakan oleh Allah ini bisa didaur ulang yang asli. Tapi kadang-kadang karena manusia sangat kreatif menciptakan tanda kutip bahan lain, itu kadang-kadang terus tidak bisa diurai oleh mikroba sehingga limbahnya semakin menumpuk. Ada juga yang bisa diurai tapi butuh waktu yang sangat lama sekali gitu ya. Oke. Berikutnya yaitu pengelolaan limbah. Jelaskan ya tadi ya. Jadi ini jalan terakhir ini ya, dicegah, tapi ternyata kan
kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ini kan limbah sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa limbah ini sudah sangat banyak di sekitar lingkungan hidup kita. Nah, ini ya, oleh karena itu butuh dikelola. Adapun beberapa pengelolaan ini disarankan dari jenisnya. Yang pertama misalnya pengelolaan limbah ini ada limbah dibedakan, ada limbah organik, limbah anorganik, ada limbah B3 ya. Nih, jadi untuk limbah-limbah organik ini biasanya bisa digunakan untuk pembuatan kompos, kemudian sekarang ada namanya probiotik misalnya ya, pupuk-pupuk cair untuk kolam. Itu nanti ada khusus ya. Dulu benar-benar kalau dulu di SMK saya di kimia SMK 5 itu ada pelajaran khusus untuk ini limbah padat non B3 gitu ya, limbah cair. Kita ada belajar tentang pembuatan kompos, pembuatan biogas dan lain-lain gitu ya. Ini limbah-limbah organik atau limbah-limbah yang bisa diuraikan oleh makhluk hidup atau oleh mikroba menjadi bagian tanah kembali. Nah, gitu ya, ini yang organik. Berikutnya itu limbah-limbah anorganik. Limbah-limbah organik adalah limbah-limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroba. Andaikan bisa, itu sangat lama sekali. Nah ini biasanya ada yang dipakai didaur ulang lagi ya, atau dipakai ulang. Kalau botol-botol ada yang dipakai ulang, ada yang didaur ulang ya, istilahnya dipecah-pecah. Kalau botol nanti masuk lagi ke pabrik, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang aluminium juga demikian. Saya lihat di Facebook itu ini dijadikan bikin apa panci atau apa itu dari bekas-bekasnya yang dari aluminium. Kalau dari plastik ada juga yang dibersihkan kembali dipakai untuk jualan jamu. Ada juga yang kalau di daerah tempat tinggal saya Sukodono itu ada yang digiling kembali masuk ke pabrik kembali begitu ya. Nah, berikutnya limbah B3. Nah, ini yang agak apa ya istilahnya pengelolaannya khusus. B3 singkatan dari bahan berbahaya beracun. Jadi sudah berbahaya beracun lagi. Ini butuh penanganan khusus ini ya. Ini dulu kalau di Surabaya dulu sempat bekerjasama dengan PT apa gitu, itu limbah-limbah yang dihasilkan oleh jurusan kimia di SMK 5 itu diambili gitu ya, diambili nanti untuk diolah. Jadi ada semacam pabrik khusus yang berfungsi untuk mengolah bahan beracun berbahaya, karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Jadi yang jelas pada saat kita menggunakannya, setelah itu ada limbahnya, itu limbahnya disendirikan nanti diolah secara khusus. Itu untuk yang limbah beracun berbahaya. Berikutnya yaitu kita membicarakan tentang metode pengelolaan limbahnya atau caranya. Walaupun tadi sedikit-sedikit sudah kita singgung bagaimana cara mengelolanya. Nah ini ya, ini ada metode konvensional, jadi metode sederhana atau jadul atau tradisional ya. Adapun metode konvensional ini diantaranya ada secara fisik, jadi limbah dipisahkan dari bahan-bahan polutan yang mengapung dengan cara penyaringan. Ini khusus itu ya. Jadi limbah dipisahkan. Misalnya kalau di Surabaya ini kayak di setiap pintu air dikasih semacam besi-besi gitu untuk memisahkan antara padatan dengan cairan nanti diambil itu. Pokoknya Surabaya ini luar biasa lah walaupun untuk di airnya agak susah sih ya, memang penduduknya sangat banyak sekali. Tapi untuk yang ini sudah dilakukan luar biasa ya. Jadi di setiap pintu-pintu air itu ada pompa-pompa untuk mengatasi banjir. Sekalian juga di situ petugas-petugas mengambil sampah-sampah yang terbawa bersama dengan air di situ. Berikutnya secara biologi, semua limbah yang biodegradable yang bisa diurai oleh mikroba, nah ini diolah secara biologis. Ini saya masih ingat sekali dulu pada saat masih tinggal di desa. Itu setiap kali kita punya limbah atau bekas-bekas masak atau apapun, itu kita bikin semacam sumur kecil di sekitar rumah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam lubang. Ada yang kalau yang kering berarti dibakar, kemudian untuk yang basah-basah dimasukkan. Nanti
bisa terurai di dalam tanah, ini sudah nggak pakai apa namanya, nggak pakai alat bahan-bahan tambang. Dan ini saya pernah mencoba awal beli rumah Sidoarjo itu yang belum dibangun, jadi masih ada tanahnya, coba itu bekas sawit, berambang atau pokoknya yang bisa diurai itu saya masukkan saja ke tanah, sudah jadi tanah kembali. Berikutnya secara kimiawi, tapi tradisional, yaitu mengolah limbah secara kimia dilakukan melalui pemisahan dengan cara menambahkan bahan kimia tertentu, tapi untuk menetralkan istilahnya. Gimana? Mungkin kalau terlalu asam dikasih basa atau bagaimana ya supaya netral. Jadi setelah itu baru dibuang atau diencerkan dulu baru dibuang. Ya, ditambahi air dulu sampai kadar yang tidak berbahaya baru dibuang. Ini cara-cara tradisional. Berikutnya adalah cara yang agak modern tapi ramah lingkungan yang tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu replace yaitu menggantikan botol, misalnya botol-botol yang dapat digunakan berulang kali misalnya ya. Jadi, dulu saya ingat itu kalau beli kecap itu harus bawa botol dulu itu ya. Nanti beli kecap bawa botolnya, kita tidak bawa kecap yang sama botolnya, nanti juga begitu beli lagi botolnya dikasihkan. Dulu begitu, tapi sekarang kayaknya tidak begitu berlaku. Termasuk juga yang masih ada merek-merek tertentu ya, minuman soft drink itu kita kembalikan botolnya. Terus sekarang sudah mulai beralih ke plastik gitu ya. Nggak tahu, mungkin gimana, males atau bagaimana ya. Oke, ini salah satu solusi sebetulnya, replace ya. Ganti atau mengganti botol-botol yang itu dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan sebetulnya. Saya sangat terinspirasi dengan zaman dulu tuh kalau beli leger atau apa itu pakai gelas yang terbuat dari bambu ya. Nah, itu kalau rusak kan sudah dibuang, udah terurai kembali bambunya. Sebetulnya asik sebetulnya pakai begitu lagi, atau pakai batok apa namanya, kelapa ya untuk tempat minum. Apa ya dulu namanya, sewur. Mungkin kamu yang milenial nggak tahu. Jadi ada cidukan air itu tempat minum dari batok kelapa, ya. Oke, itu replace, diganti ya. Berikutnya ada reduce, yaitu mengurangi. Misalnya sekarang sudah mulai banyak program ini di toko-toko atau di swalayan. Pada saat berbelanja itu membawa tas sendiri. Tapi sebetulnya ini orang dulu itu, mbak-mbak kita, emak-emak kita dulu sudah begitu semuanya. Nanti setiap kita ke pasar pasti bawa tas sendiri, bawa tas itu yang terbuat dari apa? Daun lontar kalau dulu itu ya, atau dari belingi ya. Nggak tahu kamu belingi, paling juga nggak tahu kamu ada tanaman yang bisa dianyam jadi tas gitu ya. Dulu begitu, kemudian wadah-wadahnya pakai daun jati, pakai daun pisang begitu. Kamu nggak bisa bayangkan malah ya, soalnya kamu nggak pernah menangi. Kalau saya ini kan menangi beberapa atau mengalami beberapa zaman gitu ya, mulai jadul, setengah modern sama modern gitu ya. Oke, reduce ini mengurangi, dan ini sudah mulai santer ya, termasuk saya sendiri kalau belanja itu sudah bawa tas sendiri sekarang. Nah, alhamdulillah agak mengurangi ya, walaupun di sisi yang lain masih beli tahu atau masih ada plastiknya juga, agak susah, kecuali bawa sendiri wadah. Berikutnya yaitu reuse. Reuse itu pakai ulang ya, jadi menggunakan kaleng-kaleng bekas sebagai tempat pensil, pot tanaman, celengan dan sebagainya. Jadi digunakan kembali. 5R ini tadi sebetulnya sama ini kita jelas. Berikutnya yaitu recycle, didaur ulang. Ini yang paling banyak plastik biasanya didaur ulang kembali untuk bikin pot-pot ini ya. Didaur ulang plastik yang ada. Termasuk di gambar pertama tadi ada namanya pirolisis gitu ya. Saya pernah nyoba di rumah tapi belum begitu berhasil bagus. Jadi kita kumpulkan plastik-plastik, kita cuci, kemudian plastiknya itu kita wadahi di sebuah kotak besi, kita panasi ya, nanti dia akan menguap. Nah, uapnya itu kemudian didinginkan, dikondensasi istilahnya ya, akan memperoleh cairan. Itu katanya seperti minyak bumi ya. Recycle.
didaur ulang kembali. Dan ini kayaknya kalau plastik sangat banyak sekali, atau besi-besi ya itu daur ulang kan. Berikutnya yaitu repair. Ini mungkin yang jarang sekali ya. Jadi repair artinya memperbaiki barang-barang yang rusak. Artinya misalnya kita punya bak plastik gitu, ada yang bocor, tidak sekedar terus dibuang dan beli lagi, berarti kan itu memperbanyak limbah yang ada. Ini tekniknya kalau orang-orang dahulu itu luar biasa ya. Dulu tuh tukang patri keliling, tukang patri itu wadah-wadah masak yang terbuat dari besi atau dari aluminium, bukan dari besi kayaknya kalau dulu di patri itu ya. Kemudian ada teknik tertentu lah, dulu keliling gitu pikul gitu ya, patri gitu ya. Sekarang kayaknya hampir tidak ada. Dari sekarang barang-barang yang nggak pakai ya sudah langsung buang saja. Tapi ini kita usahakan lah di dalam kehidupan kita ini, kalau ada barang-barang yang rusak, jangan langsung terus beli baru. Walaupun punya uang ya, kita upayakan untuk semaksimal diperbaiki dulu lah. Kalau mepet mentok nggak bisa, baru ya. Oke, demikian tadi beberapa upaya pengelolaan lingkungan, dan yang pertama tadi tentang konsep keseimbangan lingkungan. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita betapa apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan nanti baliknya ya ke kita lagi. Jika kamu berbuat baik ya kebaikannya untuk kita lagi, buat jelek ya untuk kita. Cuma sayang kadang-kadang itu kita buat jelek bukan hanya kembali ke kita tapi juga ke orang lain lah. Itu kalau seumpama itu adalah sebuah dosa, maka dosanya tambah-tambah banyak. Oleh karena itu, oke, mari kita berupaya walaupun cuma sedikit, mari kita berupaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, syukur-syukur mencegahnya. Kalau sudah terpaksa sudah ada ya kita berupaya untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan yang ada. Sekuat kita lah, sebisa kita, gitu ya. Oke, terima kasih. Thank you very much. Ini akhir dari bab di semester kedua dari pelajaran biologi SMA kelas 10. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.